Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam sehat dan bahagia. Perkenankan saya MH Hindra M. Najib, CGP Angkatan 9 Kota Magelang. Eh, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba menjawab atau eh, mendeskripsikan keterangan-keterangan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Baik Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Baik Bapak Ibu, eh, kami merasa ketika mempelajari modul-modul sebelumnya, yang pertama yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian pembelajaran sosial dan emosi, ya, sangat berkesan bagi kami yang pertama karena itu merupakan hal baru bagi kami yang sebelumnya kami tidak begitu mengutamakan hal tersebut karena ketika di pelajaran diferensiasi kita lihat di situ kita lebih mengutamakan karakteristik dari eh, masing-masing murid-murid kita. Jadi kita lebih memahami karakteristik individu. Pada perilaku-perilaku kami sebelumnya, kami lebih memahami kelas sebagai sebuah klasikal di mana kita jarang sekali untuk mengenal anak-anak secara individu. Nah, dari pembelajaran diferensiasi ini, kami mencoba untuk mempelajari apa sebenarnya potensi kebutuhan karakter dari masing-masing individu yang kebutuhan tersebut kami coba penuhi melalui sebuah pembelajaran-pembelajaran yang kita desain untuk mencukupi atau memenuhi dari potensi-potensi anak-anak kita. Karena kita yakin bahwa masing-masing anak mempunyai potensi masing-masing yang berbeda, yang tentunya dia harus difasilitasi dengan baik melalui beragam media, melalui beragam sumber, melalui beragam cara strategi yang kita akan tampilkan di dalam kelas kita. Sehingga anak-anak mempunyai pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna yang nantinya dia akan menemukan sesuatu yang dia akan apa istilahnya dia akan praktikkan atau dia akan eh, jadikan itu sebagai support untuk belajar di luar kelas sehingga menjadi anak-anak pembelajar sepanjang hayat. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita, mereka bisa percaya diri, mereka bisa uh, well-being terhadap dirinya sendiri, merasa nyaman, bahagia dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosi, kami mencoba untuk memahami bahwa ternyata sebuah kecerdasan itu tidak hanya dinilai dari sebuah kecerdasan intelektual, nilai-nilai seseorang, kemampuan seseorang dalam menjawab sebuah pertanyaan, soal-soal dan sebagainya. Tapi di sini kita mencoba untuk memahami seseorang bahwa kecerdasan seseorang itu diukur dari bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, memahami atau empati. Kemudian dari mana kematangan emosi dalam menghadapi sesuatu. Eh, Bagaimana juga dia harus mengambil sebuah keputusan dari apa pertimbangan-pertimbangan dia yang sangat matang sekali. Nah, dari situ eh, kami menjadi terinspirasi bahwa ini adalah hal-hal berharga yang harus kita apa kita berikan kepada anak kita agar anak-anak kita itu mempunyai kematangan emosi dan kematangan interaksi sosial yang baik ya sehingga dimanapun mereka berada mereka minimal satu mengenal dirinya sendiri sehingga ketika dia memang sudah mengenal dirinya sendiri mereka sudah paham apa yang akan mereka lakukan
apa yang akan mereka lakukan. Kemudian mereka juga mengenal mereka itu adalah sosok atau seseorang yang berdialog atau berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan orang lain, sehingga juga mereka akan paham apa yang semestinya dia lakukan. Nah, dari kepahaman-kepahaman tersebut, dia akan memutuskan sesuatu berdasarkan sebuah pemahaman yang matang. Nah, itu pembelajaran sosial emosi yang menurut saya sangat berharga ya, sangat berharga. Nah, saya begitu banyak belajar dari materi-materi ini sehingga ketika saya mempelajari modul selanjutnya terkait dengan coaching gitu ya, saya mendapatkan beragam referensi, beragam pemahaman bahwa di teknik coach pada intinya adalah yang pertama kita memahami bahwa coach kita adalah sesuatu yang beragam ya, yang unik juga, yang perlu kita perlakukan secara berbeda. Sehingga ketika kita memperlakukan seseorang secara berbeda, tentu kita punya hal yang perlu kita pegangi ya. Kita tidak hanya memberikan saran, karena ada orang yang mungkin dia sebenarnya tidak suka dengan diberikan saran dan sebagainya ya. Kita harus memahami bahwa koji kita adalah sosok yang different ya, seperti pada prinsip diferensiasi bahwa koji kita adalah sosok yang different, sosok yang berbeda, sosok yang perlu kita kembangkan potensinya dan dia mempunyai potensi masing-masing. Sehingga ketika kita melakukan coaching, kita menyesuaikan. Kita adalah seseorang yang menyesuaikan kepada pengembangan minat dan bakat coach kita. Jadi bukan kita yang mengarahkan, tapi kita yang menyesuaikan sehingga dia menemukan sebuah kesimpulan tentang dirinya sendiri. Itu yang kita pahami. Karena kita yakin bahwa kita tidak mungkin memahami karakter banyak orang, ya. Tapi yang paling paham terhadap karakternya adalah mereka sendiri. Maka yang tugas kita sebagai coach adalah memancing agar coach kita itu me, menemukan potensi, menemukan bakat, menemukan kelebihan, kekurangan dari mereka sendiri sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan pembelajaran sosial dan emosi. Ternyata di dalam prinsip dalam prinsip coaching itu kita perlu menahan yang pertama. Yang pertama kita menahan. Menahan untuk apa? Untuk jangan terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan. Dan dalam proses menahan itu butuh kematangan emosi, butuh empati kita terhadap orang lain, butuh kesabaran. Jadi kita perlu menahan diri untuk tidak mudah menyimpulkan. Karena dalam coaching dengan prinsip tirta, dalam alurnya yang mengalir, kemudian kita tidak serta-merta untuk memberikan saran, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memancing coach untuk menjawab sesuatu, tentunya kita harus bersabar. Bersabar untuk apa? Untuk berusaha menggali sedalam-dalamnya potensi yang ada dalam diri coach kita. Dan itu butuh kematangan emosi, kematangan sosial, empati, dan ketepatan dalam menentukan sebuah keputusan. Saya kira itu hubungan sederhana materi coaching terhadap materi-materi sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan tentang bagaimana keterikatan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ada paradigma baru yang menurut saya perlu kita pahami bahwa pemimpin itu bukan pengatur, pemimpin itu bukan menyuruh, pemimpin itu bukan uh, me, apa berdialog satu arah, ya. Tapi di dalam prinsip coach itu pemimpin itu memfasilitasi, pemimpin itu memberikan ruang, pemimpin itu berdialog dua arah. Jadi di sana ada diskusi ya. Jadi di sini dalam pengembangan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran, itu kita
paham dalam prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama adalah kita dalam ruang kelas, ya, kita adalah pemimpin pembelajaran. Kita bukan satu-satunya sumber dari uh, pembelajaran itu. Karena ketika kita ingin menggali potensi dari masing-masing peserta didik kita atau masing-masing murid kita, sesungguhnya sumbernya adalah diri anak itu. Jadi perlu perlu kita rubah paradigmanya bahwa sumber utama dari kita dalam menggali sebuah potensi, sumber utamanya adalah anak itu. Apakah di dalam diri anak tersebut sudah ada potensi, tinggal kita memancing apakah anak itu menemukan atau tidak. Nah, yang selanjutnya potensi itu apabila anak sudah menemukan, kita mengembangkan dan sebagainya. Itu dalam konsep pemimpin pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin pembelajar, kita perlu paham bahwa kebutuhan dari murid kita itu beragam. Kebutuhan dari murid kita itu beragam. Jadi apa yang kita perlukan di situ? Satu, keberagaman sumber, ya, keberagaman sumber. Yang kedua, keberagaman cara dalam menyampaikan. Ya, yang ketiga adalah kedekatan individu dengan individu. Jadi yang pertama keberagaman sumber ini akan memudahkan anak dalam memilah dan memilih mana yang harus mereka pilih sebagai referensi terkuat, ya, referensi terkuat untuk memahami dirinya. Keberagaman sumber. Kemudian keberagaman cara. Anak juga akan memilah dan memilih mana cara yang dirasa nyaman, ya, dirasa nyaman untuk dia gunakan sebagai media untuk menemukan dirinya. Kemudian yang kedua ada butuh kedekatan individu. Anak tersebut itu butuh ruang untuk berdialog, di mana terutama di kita yang notabene adalah anak SMP ya. Anak SMP itu adalah anak yang mungkin dalam pandangan saya itu mereka masih butuh bimbingan dalam menemukan dirinya sendiri. Masih butuh bimbingan sekali. Jadi terkadang anak itu merasa sudah menyimpulkan, padahal secara prinsip bahwa itu sebenarnya bukan jati dirinya. Contoh sederhana, contoh sederhana. Ada anak atau kasuistik ya, walaupun ini tidak semuanya, dia merasa nyaman dengan apa eh, ber apa melakukan sesuatu yang membahayakan. Misalnya trek pakai sepeda motor, kemudian dengan kebut-kebutan, padahal di usia SMP begitu ya. Di SMP tanpa pengamanan, tanpa safety yang baik, dalam perasaannya dia merasakan bahwa ini jati diri saya, ya. Dia merasa bebas, dia merasa senang, dia merasa sudah meluapkan semua emosi. Bahkan ada yang merasa, wah ini bakat saya. Dengan dia melakukan trek setiap malam dengan ilegal misalnya dia, ini yang menurut dia adalah sebuah penemuan jati diri. Akan tapi kita perlu arahkan. Kita perlu arahkan. Di situ anak tidak bisa dibebaskan dalam menemukan jati dirinya. Ada nilai-nilai yang perlu mereka pahami juga. Dalam menemukan jati diri, ada nilai-nilai frame atau bingkai yaitu nilai-nilai legal formal di dalam negara misalnya. Dia tidak boleh lepas dari aturan-aturan negara. Di dalam agama juga demikian, di dalam aturan-aturan sosial juga demikian. Itu yang harus kita pahamkan kepada anak-anak didik kita. Sehingga tolak ukur dari menemukan jati diri itu kan bukan hanya kesenangan, bukan hanya kenyamanan, tapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita perlu mengenalkan norma-norma itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka punya pandangan, batasan pandangan. Apa sebenarnya jati diri yang boleh yang menurut saya jati diri, yang boleh saya lakukan dan tidak.
Karena terkadang bisa jadi dia menemukan sesuatu, menyimpulkan begitu kuat, akan tapi itu salah untuk dilakukan. Salah untuk dilakukan. Maka kita butuh frame yang namanya adalah norma-norma yang berlaku. Itu yang perlu kita kenalkan kepada anak didik kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu memahami atau berdialog dalam lingkungan pembelajaran itu secara natur, ya, secara natur. Ada sebuah eh, perkataan dari seorang psikolog, ya, psikolog Elizabeth Harlock itu mengatakan bahwa ketika anak itu berada pada lingkungan natur atau lingkungan alamiah, dia akan juga melakukan hal-hal yang alamiah. Maka salah satu cara untuk seseorang itu menemukan jati diri seseorang adalah bersikap alamiah. Bersikap alamiah. Maka kita bisa lihat lingkungan formal kenapa sangat sulit untuk menemukan jati diri seseorang. Kenapa? Karena di lingkungan formal terframe bahwa seseorang harus berperilaku formal. Tapi kenapa di dalam ruang rumah tangga atau di dalam keluarga orang tua bisa sangat mudah menilai bahwa anak saya itu seperti ini, anak saya seperti kenapa? Karena di dalam ruang rumah tangga anak itu berperilaku nature, berperilaku alamiah, sehingga sangat mudah untuk ditebak. Andai saja orang tua itu mempunyai prinsip-prinsip edukasi, mempunyai keilmuan-keilmuan tentang penemukan jati diri anak-anaknya, mereka akan sangat mudah. Tapi tidak semua, tidak semua. Maka yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran adalah komunikasi-komunikasi yang natural, komunikasi-komunikasi yang alamiah, sehingga memancing jawaban-jawaban alamiah yang keluar dari mulut-mulut anak kita. Sehingga jawabannya bukan legal formal, bukan ketakutan, tapi mereka lebih kecurhat, berarti berbagi rasa. Itulah anak-anak kita yang perlu kita pahami. Dan itu perlu kedekatan. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada anak-anak kita, salah satunya ketika kita berada di ruang dekat adalah berkomunikasi secara non-formal. Kemudian saling menyapa, saling sapa, sopan santun dan sebagainya. Dan ketika kita berada di ruang yang jauh dari anak-anak didik kita, jujur kita di dalam ruang formal itu mungkin hanya sampai setengah hari, ya, atau mungkin sampai sore. Di jam yang lain kita sudah berada di rumah. Nah, maka dari itu kita perlu mendekatkan diri pada anak kita dengan cara apa? Mendoakan. Mendoakan. Jadi dengan mendoakan itu akan menumbuhkan satu rasa. Apalagi bukan hanya mendoakan, tapi sudah saling. Yang murid-murid kita mendoakan guru dan guru mendoakan murid, itu akan bertemu satu rasa. Satu rasa. Dan ini yang banyak terjadi di lingkungan pesantren-pesantren. Itu sudah ada tradisi seperti itu. Sehingga dalam ruang pesantren itu terjadi tradisi yang luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Terjadi saling mendoakan. Terjadi saling berdoa. Andai saja ini terjadi di lingkungan formal, di mana ketika jauh, ketika tidak bertemu, mereka saling mendoakan, maka akan terjadi satu rasa. Dan inilah satu rasa ini akan membuka ruang di mana akan terjadi keterikatan batiniah, akan terjadi perikatan batiniah, di mana anak tersebut akan mudah bersandar kepada orang-orang yang tepat, yaitu guru-guru mereka. Di mana juga guru-guru juga akan menumbuhkan aura-aura positif kepada anak-anak kita untuk memberikan solusi-solusi yang positif. Baik Bapak Ibu, sekilas itu tentang ulasan kami tentang koneksi antar materi modul 2.3. Tentu banyak hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, nanti boleh kita saling berdiskusi di ruang yang berbeda atau memberikan komentar-komentar yang di sana memancing kita untuk berdiskusi bersama.
Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Salam dari kami, salam sehat, salam bahagia dari kami MH Hindra Ibnu Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.